Sahabat tentu pernah menyaksikan orang yang sedang bermain bulu tangkis. Bagaimana bentuk lintasan bola bulu tangkis? Ya, bentuknya adalah setengah lingkaran atau biasa disebut dengan parabola. Materi gerak parabola inilah yang akan kita pelajari pada video berikut ini. Tujuan pembelajaran pada video ini adalah untuk menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor. Sejauh ini kita sudah mempelajari tentang gerak benda pada lintasan horizontal dan gerak benda pada lintasan vertikal. Gerak parabola adalah gabungan antara keduanya. Mari kita analisis contoh gerak parabola pada peluru yang ditembakkan dari sebuah meriam. Ketika peluru ditembakkan dengan sudut tertentu, peluru akan melayang di udara, mencapai ketinggian tertentu untuk kemudian jatuh ke tanah. Galileo mengemukakan sebuah ide yang sangat berguna untuk menganalisis gerak parabola, yaitu dengan membagi gerak benda berdasarkan sumbu lintasannya. Hal yang perlu diingat adalah bahwa gerak pada masing-masing sumbu tidak saling mempengaruhi. Contohnya, sebuah bola yang dilemparkan horizontal dan bola lain yang dijatuhkan pada waktu yang sama akan sampai di tanah dengan waktu yang sama pula. Mari kita lihat penerapannya pada contoh berikut ini. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dan dengan sudut elevasi 60 derajat. Tentukan A. Waktu yang diperlukan benda untuk mencapai tanah. B. Jarak terjauh yang dapat dicapai peluru. C. Ketinggian maksimum yang dicapai oleh peluru. Untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menganalisis gerak benda pada sumbu X dan pada sumbu Y dengan analisis vektor. Dengan memasukkan P0 sama dengan 20 meter per sekon dan θ sama dengan 60 derajat, maka kita bisa menyelesaikan untuk mencari P0X dan P0Y. Cos θ sama dengan panjang sisi samping dibagi dengan panjang sisi miring, atau biasa kita ingat dengan SAMI, di mana cos 60 sama dengan sisi samping adalah P0X dan sisi miring adalah P0, sama dengan P0X dibagi dengan 20, atau P0X sama dengan 20 dikali dengan cos 60 sama dengan 20 dikali setengah, sehingga P0X sama dengan 10 meter per sekon. Untuk mencari P0Y, kita bisa menggunakan aturan sinus. Sin θ sama dengan panjang sisi depan dibagi dengan panjang sisi miring, atau biasa kita ingat dengan demi. Dengan cara yang sama, maka kita akan dapati P0Y sama dengan 10 akar 3 sama dengan 17,32 meter per sekon. Setelah mendapatkan P0X sama dengan 10 meter per sekon dan P0Y sama dengan 17,32 meter per sekon, kita bisa menyelesaikan 3 soal tadi. Waktu selama benda berada di udara hanya tergantung pada kecepatan di sumbu Y, sehingga S sama dengan P0T ditambah dengan setengah AT kuadrat, kita mendapatkan T sama dengan 3,46 sekon. Untuk menentukan jarak terjauh yang dapat dicapai benda, dapat kita hitung S sama dengan P0T ditambah dengan setengah AT kuadrat, karena pada sumbu X percepatan sama dengan 0, sehingga S sama dengan P0X dikali dengan T. Jarak terjauh yang dapat dicapai benda adalah 34,6 meter. Untuk menentukan ketinggian maksimum yang dapat dicapai benda, maka waktu yang diperlukan adalah setengah dari waktu melayang di udara, dan kecepatannya hanya bergantung pada sumbu Y,
Sehingga dapat kita tuliskan S sama dengan P0T ditambah setengah AT kuadrat, maka didapati ketinggian maksimum sama dengan 15 meter. Bagaimana sahabat rumah belajar? Mudah bukan? Demikian tadi video pembelajaran tentang gerak parabola. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rumah belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.